Sebelumnya mohon maaf ya Pak, ini memang saya sampaikan padanya. Mohon maaf toko Bapak berantakan. Dan saya nggak yakin ini administrasinya berjalan dengan baik. Saya nggak yakin stok Bapak update. Enggak. Saya nggak yakin keuangan Bapak update. Karena saya yakin Bapak pasti nggak tahu stok yang ada di toko Bapak ini ada berapa ratus juta atau berapa puluh juta. Saya yakin Bapak nggak tahu. Bener ya Pak? Iya, benar. Ridho Pak. Sugiono, ya. Pak, mohon izin Pak, pakai klip Pak. Ya, boleh. Dihasilkan. Jadi ini ukuran toko berapa Pak? Ukuran toko lebar 10 meter, ke dalamnya 5 meter. Ya. Boleh saya masuk ke dalam? Oh iya, monggo silahkan. Ya. Tempatnya tapi berantakan Pak Ridho. Udah berapa lama Pak? 3 tahun, sekitar plus minus 3 tahun. Gimana Bapak, ada kendala apa ini? Kendalanya yang jelas untuk tempatnya masih kurang rapi, manajemen keuangannya juga kurang rapi. Harapan kita untuk tempatnya, terutama untuk penataan barang, display dan sebagainya itu, saya minta minta tolong sama Sanjaya Retail untuk kerjasamanya, pendampingan sama manajemen keuangan. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Pak, ini memang saya sampaikan padanya. Mohon maaf toko Bapak berantakan. Dan saya nggak yakin ini administrasinya berjalan dengan baik. Saya nggak yakin stok Bapak update. Enggak. Saya nggak yakin keuangan Bapak update. Karena saya yakin Bapak pasti nggak tahu stok yang ada di toko Bapak ini ada berapa ratus juta atau berapa puluh juta. Saya yakin Bapak nggak tahu. Bener ya Pak? Iya, benar. Saya kasih contoh Pak. Kalau kita bicara kerapian ya Pak, kita coba dari depan dulu. Ini kita coba susun dari depan dulu Pak. Minimal ini menjadi masukan Bapak. Oke, siap. Gambaran Bapak. Jadi seandainya nanti Bapak mau dipakai atau enggak, ya enggak jadi masalah. Contoh misalkan ini Pak. Ini MT ini Pak, kalau menurut saya ini sedikit mengganggu. Yang pertama, toko dari depan kelihatan gelap. Iya, benar, kalau siang terutama. Kalau siang ya, tapi saya nggak tahu tujuan Bapak memasang MT ini di depan toko terus apa? Agak ke bawah. Agak ke bawah ya, tujuannya apa? Untuk tidak kepanasan. Kepanasan atau seperti apa? Nah, cuman lebih menarik lagi harusnya pemasangannya di atas kanopi supaya terlihat, tokonya tetap terlihat terang dan terlihat dari jalan. Terus kemudian kalau Bapak mau lebih terang lagi penerangannya di depan, ini perlu dimaksimalkan lagi. Oke, siap. Nah, lagi Pak, ini mohon maaf nih Pak, ini kalau orang keluar, kalau kita nggak ada pengawasan, ngambil bablas, kita nggak tahu. Oh gitu, iya. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian di depan lagi sebelah sini Pak, Iya. Ini juga sama. Ini perlakuannya seperti apa Pak ketika ada orang beli? Diambilkan sendiri, diambilkan Bapak atau? Kadang diambilkan, kadang ambil sendiri. Mohon maaf Pak, ini Bapak stok opnamnya pasti susah. Kenapa? Ini kecampur semua ini barangnya. Penataannya tercampur semua. Saya kasih contoh lagi. Di sini ada galon. Ini juga ada galon. Di depan ada galon. Di dalam juga ada. Sehingga yang terjadi apa? Ketika Bapak mau melakukan stok opnam, pasti juga kesusahan karena banyak pendisplayan di beberapa tempat. Salah satunya itu. Dan ini saya nggak tahu di dalam ada atau enggak ya. Masih ada banyak. Masih ada juga. Nah, akhirnya saya yakin Pak, dengan kondisi Bapak seperti ini, Bapak mau stok opnam pasti udah capek, udah malas. Bener. Betul ya Pak? Iya, betul sekali. Karena mohon maaf kondisinya ya di pendisplayan barang dagangannya memang saya akui berantakan Pak. Ini Pak, mohon maaf nih, saya kasih contoh yang kalau kita bicara kerapian displayan, nih tidak ada harganya. Harganya, mega harga. Bagaimana orang tahu Bapak jualan minyak goreng dengan harga murah kalau misalkan nggak ada harganya? Bapak jual minyak goreng berapa itu? Harganya ini 38. Nah, kan murah Pak. Tapi orang nggak tahu, konsumen masuk nggak tahu kalau Bapak jual 38 itu. Salah satu contohnya itu. Satu lagi Pak di sini. Ini kan bahaya ini kalau jatuh. Kenapa nggak ditaruh di bawah saja supaya lebih aman? Iya Pak ya. Terus mohon maaf Pak, satu lagi. Ini beras di sini posisinya. Kalau misalkan ada orang mau ambil barang di bawah, nggak bisa. Nah, dan sebelah sini Pak. Ini Bapak stok opnamnya gimana nih Pak? Banyak campuran-campuran ya. Ini amlet, ini ada teh ya di atas. Terus ini energen ya Pak. Ini energen ya, masih ada juga ada energen juga. Terus ini mohon maaf lagi Pak, yang itu yang plastik yang ini Pak. Ini kenapa Bapak ditaruh di atas? Tujuannya untuk apa? Biar penuh. Oh, biar kelihatan penuh ya. Frekuensi keluar barangnya lebih
cepat nggak kira-kira Pak? Ada beberapa item yang cepat, ada beberapa item yang agak slow. Oh oke. Maksud saya gini, kalau emang item ini penjualannya bagus, lebih baik taruh di bawah. Kenapa? Ini orang ngambil kan susah Pak. Iya. Ya Pak ya. Harus diambilkan. Harus diambilkan ya Pak ya. Nah, kalau menurut saya supaya lebih penuh, toko Bapak kelihatan penuh, bisa disiasati nih Seperti karton-kartonan ini. Saya lihat penjualan ini juga bagus. Bisa ditaruh, dipenuhin lagi stoknya, ditaruh di atas. Jadi yang bawah ini khusus semua eceran. Orang mau ngambil gampang. Terus lagi Pak di sebelah sini. Mohon maaf Bapak. Iya, iya. Nih, Bapak talase ini kira-kira masih bermanfaat nggak kalau menurut Bapak? Kalau sebenarnya tujuannya kan untuk ibaratnya gini, ini untuk keluar masuk, ini untuk antisipasi biar orang itu satu pintu untuk untuk masuknya di sini, keluarnya di sini, biar pengawasannya lebih jelas. Betul. Nah, supaya bisa lebih maksimal lagi Pak dalam pendistribusian barang dagangan. Ini saran saja dari saya Pak ya. Kalau misalkan dikasih rak, bisa menampung barang lebih banyak. Lebarnya rak itu kan cuma 30 cm. Sehingga apa? Nanti ada space di sini agak lebih luas space jalannya. Ini kurang lebih kan sekitar 50 cm lebarnya. Nanti ketika Bapak dipasang rak, misal kasih rak single misalkan ya Pak ya, itu kan lebarnya kurang lebih sekitar 30 cm dan bisa mendisplay barang dagangan yang lebih banyak sehingga lebih ringkes kalau menurut saya. Tapi kalau seandainya Bapak mau difungsikan nggak jadi masalah juga. Tapi kalau nggak mepet tembok nggak masalah. Nggak jadi masalah sih, masih bisa berdiri. Gitu. Soalnya masih bisa. Kalau tujuannya hanya untuk menutupi ya Pak. Jadi memang kalau mau rapi Pak, baik secara pendisplayan maupun secara administrasi, itu salah satunya dengan adanya rak minimarket. Tapi kembali lagi bisa juga disiasati dengan etalase. Nggak jadi masalah. Cuman yang dipertimbangkan etalase itu lebih makan tempat. Karena lebih lebar. Karena lebih lebar dan kapasitas yang kita display di etalase itu tidak bisa banyak karena jaraknya ini Pak kan terlalu tinggi. Rak minimarket itu tidak hanya untuk memberikan kemudahan dalam kerapian, tapi memberikan kemudahan Bapak juga di dalam administrasi pengelolaan toko minimarket. Contoh misalkan Bapak toko berantakan, bagaimana Bapak mau melakukan stock up? Nah, contoh beberapa item banyak yang terdisplay di beberapa tempat. Salah satunya itu. Dengan adanya rak minimarket, sebetulnya kan tujuannya untuk memudahkan supaya pendisplayan Bapak lebih rapi dan harapannya apa? Administrasi juga rapi. Baik administrasi di komputer, stok opnam, input pembelian barang dagangan, penjualan. Saya yakin Pak, ini ya mohon maaf saya yakin inputan pembelian Bapak, saya yakin dia jalan juga. Ketika ada supplier datang, nggak pernah masuk. Bagaimana Bapak mau tahu stoknya? Gitu ya Pak. Dan saya yakin nanti pasti di komputernya banyak stok yang minus di situ. Karena Bapak seakan-akan komputer itu nggak terima barang, tapi bisa jual. Jadi yang tercatat nanti di komputernya pasti minus. Nah itu yang sering sekali dikeluhkan banyak owner kami atau konsumen-konsumen kami. Karena apa? Penataannya nggak jelas. Terus kemudian administrasinya nggak jelas. Sudah ada program, tapi kenapa nggak dimaksimalkan? Bapak saya lihat sudah ada programnya. Sudah. Tapi mohon maaf, kurang tertib di dalam administrasinya. Administrasi penjualan, pembelian, stok opnamnya. Ya saya mengakui Pak, bagaimana Bapak mau menjalankan administrasi itu. Sedangkan toko Bapak saja, mohon maaf saya katakan, memang harus dibenahi dulu. Iya, dibenahi dulu. Secara tampilannya ya Pak, karena untuk memudahkan Bapak juga di dalam administrasi. Untuk memudahkan konsumen Bapak juga ketika mau belanja. Begitu. Makanya ya fungsi dari rak minimarket salah satunya untuk memudahkan Bapak dalam administrasi dan memudahkan konsumen saat belanja juga. Ini mohon izin Pak, sebelah sini boleh Pak? Oh iya, monggo. Nah ini Pak, ini kan pendisplaynya masih di sana ada minuman ya. Mohon maaf ini ada juga minuman. Terus kemudian cara displaynya Bapak ini Pak, kan padahal beda varian. Beda. Varian ini coklat, ini strawberry. Sehingga nanti pasti akan kesusahan Pak saat melakukan stok opnamnya karena tidak satu varian nih, banyak terdisplay di beberapa tempat. Ini ada kecap, kan ada kecap sana ada kecap juga. Terus ya lagi ini ya Pak ya, yang pak-pakan ini, yang penting masuk. Ya nggak apa-apa sih Pak, memang kendalanya kebanyakan di situ Pak. Owner yang merasakan kendala saya, pusing saya di sini Mas. Bener. Saya mau merapikan toko tapi nggak tahu caranya dari mana dulu nih penataannya. Karena iya benar sekali. Karena pada waktu awal kan mungkin barang masih sedikit, jadi kita semangatnya masih tinggi, barangnya sedikit, jadi bisa tertata dengan rapi. Setelah begitu dengan bertambahnya barang menjadikan bingung. Sebetulnya kalau tokonya saya lihat ramai Pak, keluar masuknya banyak orang. Alhamdulillah. Terus saya lihat juga penjualan LPG, mineral. Bapak jual LPG berapa? Kok saya lihat 20.000. Murah ya?
Le mineral tadi saya lihat orang beli 20.000. langsung 4 galon, ada yang 2 galon. Beras juga bagus ya? Ya, alhamdulillah. Ada yang karungan juga. Oh, Karungan juga pakai sistemnya grosir, Iya. nggak seperti eceran. jadi kalau nggak dirapikan dari sekarang, khawatirnya nanti pengelolaan Bapak atau administrasi Bapak pasti Berantakan. berantakan. Ini kita belum bicara karyawan loh Pak. Iya. Ya. Sebelah sini Pak ya? Ya, siap. Nih beras ya. Iya. Ini Bapak bisa jual beras sehari berapa karung Pak? Kira-kira Pak? Kalau karung itu nggak pasti. Yang jelas kalau untuk kuantitinya sekitar 50-100 kilo lah. 50-100 Per kilo hari? per hari. Iya. Karena kadang-kadang kan karungan itu ada yang sehari beli 1, ada yang beli 2, kadang besoknya cuman eceran saja gitu. Padahal kalau kita bicara kompetitor, Iya. ada kompetitor. Komputer Toko nasional banyak, ada. ada 2 yang dekat, 300 meter dari sini sama yang satunya 600 meter dari Itu sini. toko Bapak kan nih. Ya alhamdulillah. Itu kalau pasar di depan itu operasionalnya jam berapa Pak? Operasionalnya dari jam 2 pagi sampai teorinya sampai jam 10. Tapi nyampe jam 12 masih ada yang jualan di pasar. Tapi kalau jam ramai toko, apakah pas pasar waktu buka atau malah sebaliknya? Untuk sementara ini nggak berpengaruh karena untuk jam toko rame itu pagi dari jam 6 sampai jam 9, terus sore itu di atas jam 5 sampai malam. Oh, jadi pasar nggak begitu pengaruh besar ya? Artinya market Bapak bukan hanya dari pasar Iya, saja. benar, ya? iya. Dari orang kampung dan orang lewat. Iya. Sama Meskipun pelanggan-pelanggan. ada kompetitor. Iya, meskipun ada kompetitor. Unggulan Karena Bapak apa itemnya Pak? itemnya itu le mineral galon, le Iya. mineral botol, terus apa LPG itu tadi ya? LPG, beras ya, Iya. rokok juga Termasuk karena rokok, iya. rokok dari kita itu selisihnya dibanding sama yang nasional itu sekitar 2.000 sampai 3.000 per satu bungkusnya. Ya, lebih murah. Ini mohon maaf nih Pak, kalau kita bicara karyawan, Iya. ada berapa karyawan yang di toko Bapak? Sementara ini masih 2. Bapak juga ikut bantu juga di situ. Iya. Sementara ini ada program kasih, ada karyawan, Bapak bisa keluar untuk Nggak bisa, modal. nggak bisa. Maka Makanya dari sudah ada itu program. karena kalau orang membayangkan mungkin megang komputer itu mudah. Ternyata setelah kita coba itu karena mungkin SDM-nya atau bagaimana ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dan job desk-nya pun bisa jadi karyawan belum paham. Iya, misalnya. sebenarnya gini. Kalau untuk job desk itu karena kita belum 100% ya. Sering kita ajari tapi besoknya lagi lupa gitu loh. Kayak apa gini, penataan display ya. Seperti barang yang baru itu harusnya kan letaknya di belakang. Iya. Tapi seringnya itu sama yang menata itu malah disorong. Barang yang baru itu yang di depan, barang yang lama di belakang. Akhirnya jadi expired itu di situ. Oh. Sering kita kasih pengarahan tapi kenyataannya masih seperti itu terus. Ya memang banyak banyak owner yang konsultasi ke Iya, kami Pak, iya. rata-rata kendalanya di SDM. Iya, iya. Salah satunya itu. Jadi Iya. kadang-kadang Bapak mau pergi, Iya. ada rasa ketakutan. Ketakutan, jujur aja. Benar ya? Iya, Benar benar. gitu, Pak, ya? Ini tim saya bisa nggak sih? Iya. Gitu, Pak. Memang harus kita bekali Pak. Harus kita buatkan dulu nih strukturnya. Struktur organisasi toko. Iya. Di toko itu ada pramudia, ada kasir, ada kepala tokonya gitu Iya, ya Pak ya. benar. Kalau kita bicara struktur. Kemudian kita juga buatkan tata tertibnya kan Pak. Siap. Yang boleh dilakukan di toko apa, yang nggak boleh apa. Jam kerja mulai dari jam berapa, pulang jam berapa. Iya. Itu tata tertib. Kemudian kalau kita bicara SOP, harusnya itu kita ajarkan juga. Iya. OP saat pendisplayan seperti apa ya. Iya. OP penjualan seperti apa ya. OP penerimaan barang dari supplier bagaimana. Iya. Penyimpanan, penataan, dan lain Iya. sebagainya. Itu kan harus kita ajarkan sejak awal. Dan Iya. kemudian kita atur juga di situ Pak terkait fraud atau pelanggaran di toko. Iya. Jadi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan supaya Bapak harapannya apa? Enggak jadi lagi pelaksana. Jadi misalkan Bapak mau pergi Iya. liburan sama Enjoy. keluarga, santai. Iya, Terus benar. kita buatkan aturan. Tapi Benar. apakah butuh hanya itu saja? Tidak. Harus kita kuatkan dengan sistem komputerisasinya juga. Harus kuat juga Pak sistem komputerisasinya. Iya. Supaya kita bisa mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadi di toko. Benar. Kurang lebih itu Pak. Kalau saya melihat sih Pak, memang kendalanya Bapak, toko Bapak itu di penataannya. Baik Penataannya. penataan barang dagangan Benar. ataupun di administrasi. Sebetulnya Pak, kalau Bapak mau menata sendiri sih, saya pikir bisa. Nggak Iya. perlu pakai jasa kami ya Pak. Pak tinggal kita arahkan, Pak, ini sebelah sini, minuman sebelah sini, Iya. lemari pendingin. Sebetulnya bisa Pak. Ataupun misalkan mau kita buatkan rekapan keuangan ya, sebetulnya bisa juga. Tinggal waktu Bapak bisa nggak untuk mengerjakan itu. Tapi kita jujur butuh pendampingan dari Mas Ridho sebagai owner Sanjaya Retail lah, Iya. sama tim yang ada supaya bisa membantu kita untuk pendampingan. Jadi
Harapan kita kan toko lebih rapi, manajemen baik itu administrasi Ya. juga lebih rapi. Harapan kita kan nanti omset lebih besar lagi. Insya Allah, alhamdulillah. Dan ini untuk hari ini kita sekeluarga terima kasih dengan kedatangan Pak Ridho bersama seluruh tim. Mau datang jauh-jauh dari Batang ke sini perjalanannya lebih dari 3 jam. Minimal jadi tambah saudara. Alhamdulillah. Yes. Besok pas ke Purworejo lagi saya ingat Siap. saya harus mampir ke toko Bapak. Iya, ya. Toko Basmalah. Toko Basmalah. Iya. Ya saya pikir Pak ya, Iya. sementara Pak ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah mau sudah mau menerima kami Iya. di sini, dan ya semoga kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Amin, amin. Saya harap seperti itu sih Pak. Ya, Sementara itu Pak ya, Iya. saya tak pamit dulu Iya. supaya tidak kemalaman. Nanti kita lanjut lewat ya, atau oke, kita siap. telepon aja Pak ya. Oh, siap, oke. Ya. Makasih Iya, Pak Ridho. Siap, Gitu. Bapak, saya pamit. Nggih, Terima kasih ya, Pak, sama-sama. ya. Nggih. Thank you.